Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan bersama membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Lukas 15. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan 32, agak panjang, tetapi mari kita mencoba untuk terus memperhatikannya. Lukas 15, 11 sampai 32, demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25 menjadi pola yang baru. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Lalu jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia, tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah Gospel DNA, dan sebagai pastor Anda, sebagai gembala gereja ini, saya sangat menekankan saudara seri khotbah ini karena ini adalah hal yang terpenting menurut Rasul Paulus yang minggu lalu kita dengar. Yaitu Yesus sudah mati dan dibangkitkan bagi kita. That's the gospel. Hari ini kita akan melihat di dalam khotbah yang kedua ini, apa beda Injil dengan moralitas, dengan agama. Dan Samuel Widodo membuat artwork ini dengan sangat baik yang menggambarkan ayah, anak sulung, dan anak bungsu. Saudara, saya hari ini punya bukan 3 poin tetapi 8 poin, ya 8 poin. Tapi waktunya sama sih ya. Jadi Anda jangan mikir, waduh sampai jam 3 celaka gitu ya. No, it's gonna be the same, hope ya. God willing. Mari kita lihat 8 poin tersebut, saudara. Yang pertama, the gospel is the complete opposite of morality atau religion. Injil itu bukan sesuatu yang ada kemiripan dengan moralitas atau dengan agama, tetapi sesuatu yang sama sekali beda. Itu sebabnya saudara, Anda tidak akan pernah memahami iman percaya Anda kalau Anda tidak melihatnya sebagai sesuatu yang completely different dengan moralitas, dengan agama. Saya ulang lagi ya kalimat itu.
Anda tidak akan pernah mengerti iman percaya Anda kalau Anda tidak melihatnya sebagai sesuatu yang beda dengan agama. Kekristenan itu memang agama terdaftar di Departemen Agama di Indonesia. Tetapi kekristenan itu bukan sama seperti agama-agama lain, saudara. Sampai Anda melihat iman percaya Anda sebagai sesuatu yang berbeda dengan agama, Anda tidak mengerti iman percaya Anda. Orang itu beragama, orang itu bermoral. Saudara, kadang orang yang bermoral tidak tentu orang yang beragama, ya kan? Anda melihat banyak orang Australia di sini, saudara, hidupnya itu decent, bermoral, tapi tidak beragama. Tapi keduanya sebenarnya sama, saudara. Mereka itu merasa bahwa kita harus hidup sebagai orang yang decent, yang bermoral. Itu sebabnya orang tua senang kalau anaknya itu genah, gitu ya, bermoral. Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat, dan bahkan itu yang gereja seringkali ajarkan, moralitas, hidup harus jujur, jangan nipu orang, nipu pajak dan seterusnya. Tapi yang terjadi ini, saudara, banyak orang Kristen yang akhirnya hidupnya bermoral tapi berjalan menuju neraka. Itu masalah yang sedang terjadi di banyak gereja kita. Moralitas diajarkan dan bukan Injil Kristus. Kenapa? Karena mereka berpikir Injil dan Gospel itu sama saja. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana passage ini secara jelas dibanding passage lain di Alkitab paling gamblang menyatakan beda antara Injil dengan moralitas atau dengan agama. Ya, mari kita lihat di dalam slide berikutnya, saudara. Fokus perumpamaan Yesus di Lukas 15 ini bukan pelajaran moral tentang pengampunan. Seorang ayah yang kembali mengampuni anaknya, seorang malin kundang itu yang kurang ajar sekali. Bukan soal itu, saudara. Perumpamaan Yesus itu adalah soal warning, peringatan bagi orang-orang yang beragama. Jadi bukan pelajaran moral tentang pengampunan, tetapi peringatan kepada orang-orang yang beragama, yang bermoral. Saya berikan recap, saudara, karena saya tahu kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, Anda pasti sangat tahu dengan cerita ini. Ini anak yang kurang ajar memang, yang kecil ini ya. Dia bilang kepada papanya satu kali gini, "Pak, saya minta harta warisan saya, bagian saya." Itu adalah satu permintaan yang sangat kurang ajar. Sangat kurang ajar di abad yang pertama, bahkan sampai hari ini. Coba kalau Anda punya anak ya, lalu anak Anda bilang begitu. Anda masih hidup sebagai papa. Kalau anak saya bilang begitu, saudara, "Pak, minta harta warisan," gitu ya. Dan saya masih hidup. Itu namanya anaknya kurang ajar gitu. Nah, di zaman itu terlebih-lebih, saudara. Kenapa? Karena budaya Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa kalau ada anak yang berlaku seperti itu, dia sebenarnya sedang mengatakan kepada ayahnya, "Aku gak peduli dengan kau. Mau engkau hidup kayak mati kayak, I don't care. Yang penting aku mendapatkan duitku, bagianku." Itu yang dia lakukan, saudara. Itu berarti dia tahu dia akan dapat sepertiganya. Karena dia punya seorang koko, seorang kakak yang selalu dapat double kalau anak laki pertama di dalam budaya Yahudi. Jadi dia dapat sepertiga dan kakaknya akan dapat 2/3. Dia ambil itu lalu dia pergi, saudara, dia berfoya-foya. Dikatakan berfoya-foya, tapi kemudian Yesus bilang di ayat 30, kakaknya yang bilang bahwa dia memakai uangnya itu dilikuidasi semua untuk berfoya-foya dengan pelacur-pelacur. Jadi dia pesta setiap hari, hidup seperti orang yang sangat tidak bermoral, saudara. Itu yang dia lakukan, lalu dia jatuh miskin. Lalu dia dapat kerjaan sebagai seorang yang ngasih makan babi di sebuah peternakan gitu. Tapi dia sangat lapar sampai dia lihat ampas babi, dia bilang, "Aku mendingan makan daripada mati." Dia minta ampas babi itu, nggak dikasih sama majikannya. Saudara, di tengah-tengah satu penderitaan yang sangat amat itu, dia teringat pegawai papanya makan jauh berlimpah-limpah dibanding dia. Itu sebabnya dia bilang, "Aku harus bertobat, aku harus balik kepada
ayahku. Lalu dia daftarkan saudara dosanya. Ya, dia mungkin siapkan PowerPoint presentation, dia akan presentasi ke papanya, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap engkau. Apa yang terjadi? Saudara, ketika dia mulai berjalan, papanya lihat dia dari jauh, papanya itu lari langsung mengejar dia. Saudara, ayah zaman dulu tidak lari. Ya, ayah zaman sekarang suka lari, ya lari pagi maka ikut maraton gitu kan. Ayah zaman dulu tidak lari, saudara, karena itu bukan yang dilakukan seorang ayah, seorang patriark Yahudi gitu. Anak-anak lari, istrinya mungkin lari, tapi seorang patriark tidak lari. Tapi dia tidak peduli dengan itu, dilihat anaknya dari jauh, dia lari menyambut anaknya. Bukan hanya itu, dia rangkul, anaknya bau, kotor, compang-camping. Dia tidak peduli, saudara. Lalu dia bilang kepada hamba-hambanya, bawa jubah yang terbaik. Saudara, jubah yang terbaik siapa punya? Punya dia. Sebagai kepala keluarga. Kasih kepada anakku. Dia tidak tunggu anaknya mandi dulu ya nak. Keramas 7 kali. Pakai kembang. Wangi baru pakai jubah papa. Tidak, saudara. Pakaiin langsung. Ambil cincin. Cincin itu tanda dia diterima sebagai anak. Dan yang cincin dan sendal itu artinya, sepatu itu artinya dia diterima sebagai anak. Dan yang terakhir, ambil anak lembu tambun, potong, grill, ya kan, diputar itu di grill, ya lalu kita pesta besar-besaran. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa karena di budaya pada waktu itu, ini semua adalah harus budaya zaman dulu. Kalau enggak, kita enggak mengerti the power of this parable. Orang zaman itu tidak makan babi atau meat apapun itu setiap hari, saudara. Mereka cuma makan sayur mayur karena makan daging itu mahal. Nah, ini adalah anak lembu tambun yang besar yang bisa ngasih makan bukan hanya the whole family tapi mungkin seluruh desa. Jadi mereka itu pesta besar-besaran, saudara. Pesta ini tidak lain menggambarkan keselamatan. Dan ayah ini adalah gambaran dari Allah yang memberikan keselamatan tersebut. Nah, kalau Anda berhenti sampai di sini, maka Anda akan pikir, oh Yesus ini sedang cerita pelajaran moral bahwa jangan hidup berfoya-foya. Jangan hidup memboroskan uang dengan para pelacur. Itu arti ceritanya. Tapi kalau engkau sebagai ayah, anakmu begitu, harus mengampuni. That's basically what it is. Tidak. Cerita ini bukan tentang cerita moral pengampunan. Tetapi ini adalah sebuah warning. Kenapa bisa bilang begitu, saudara? Kalau Anda melihat ayat yang pertama Lukas 15. Orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama yang sangat bermoral hidupnya, itu marah terhadap Yesus. Kenapa para pemungut cukai dan orang berdosa itu tertarik kepada Yesus, datang berbondong-bondong dengerin dia. Tapi orang-orang beragama ini alergi sama Yesus, saudara. Itu sebabnya Yesus kemudian memberikan peringatan kepada para pemimpin agama ini bahwa engkaulah yang akan binasa. Jadi fokus parabel ini, perumpamaan ini ada bukan pada anak yang bungsu, tetapi anak yang sulung. Yang terhilang bukan hanya anak yang bungsu, tetapi anak yang sulung, saudara. Saya banyak dibantu oleh The Prodigal God, buku karya Tim Keller, and I'm channeling him today. Kalau Anda belum baca, Anda perlu baca itu. Ini adalah versi singkat dari buku tersebut. Dan ada banyak materi lain yang saya coba intisarikan bagi saudara hari ini. Tetapi pelajaran yang pertama adalah fokusnya peringatan kepada orang yang beragama. Slide berikutnya. Pelajaran yang kedua, saudara. You can be very moral or religious and still be lost. Anda bisa menjadi orang yang sangat bermoral, yang sangat beragama, tetapi Anda tetap terhilang. Karena Anda lihat bahwa akhir dari cerita ini adalah satu twist yang luar biasa, saudara. Anak bungsu yang tidak bermoral itu diselamatkan. Dia masuk ke pesta itu artinya dia diselamatkan. Tetapi anak sulung itu gak mau masuk. Anak sulung yang bermoral, yang beragama, yang taat kepada bapaknya gak mau masuk, saudara. Justru yang bermoral, seperti orang Farisi pemimpin agama, mereka tidak mendapatkan
keselamatan. Jadi Anda bisa sangat beragama tetapi tetap terhilang. Nah, ini digambarkan oleh elder brother. Slide berikutnya, anak sulung itu, saudara. Anak sulung ini mestinya tahu sebagai kakak bahwa adiknya ternyata balik dan masih hidup dan sekarang masih sehat. Seharusnya dia juga bersuka cita. Kalau bapaknya bersuka cita, maka dia juga harusnya bersuka cita sebagai kakak. Tapi dia gak mau masuk. Dia mengatakan, aku tidak mau lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Aku gak setuju sama papaku. Gitu. Saudara, kenapa anak sulung ini yang terhilang, saudara? Coba Anda bandingkan kedua kakak beradik ini. Yang bungsu itu ingin kekayaan papanya tapi tidak mau papanya. Itu sebab dia minta harta warisannya lalu dia pergi. Kabur dan menghabiskan. Melanggar semua moral rules. Tetapi kakaknya, saudara, juga ingin mengontrol kekayaan papanya. Dia sangat tidak bahagia pada waktu papanya itu memberikan cincin, memberikan jubah, apalagi anak lembu tambun itu kepada adiknya. Dia sangat marah terhadap hal itu. Jadi saudara, keduanya Anda lihat, yang bungsu ingin mengontrol dengan mengambil warisannya lalu pergi. Tapi kakaknya, saudara, ingin mengontrol kekayaan papanya dengan apa? Dengan tinggal di rumah, dengan taat kepada papanya. Anda lihat apa yang dia tulis di sana, yang dia katakan, yang Yesus katakan tentang anak sulung ini. I never disobeyed your orders. Aku gak pernah tidak taat. Bertahun-tahun. Selalu di rumah, kuai-kuai, dengerin papa, ngomong apa-apa saya lakukan. Jadi saudara, Anda tahu, dia terhilang ternyata. Berarti apa? Satu-satunya hal yang menghalangi dia dengan bapaknya itu adalah apa? Ketaatannya. Aneh ya? Saya ulangi lagi ya. Yang menjadi penghalang antara dia dengan ayahnya justru adalah perbuatan baiknya, ketaatannya, moralitasnya. Dan seringkali itu yang terjadi pada orang yang beragama, saudara. Yang menghalangi orang beragama dengan Tuhan adalah justru ketaatan agamawi mereka. Ini satu hal yang Anda harus ingat baik-baik. Dan slide berikutnya, saya coba kalimatkan seperti ini. Religious people are lost in their obedience to God. Orang beragama, orang bermoral, itu justru terhilang dalam ketaatan mereka kepada Allah. Saudara, dua-duanya kakak beradik ini tidak mengasihi bapaknya. Keduanya itu adalah user, menggunakan bapaknya untuk mendapatkan apa yang mereka sebetulnya inginkan, yaitu status, kekayaan, hal-hal yang sungguh-sungguh mereka dambakan. Tapi caranya beda. Si adik ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan menjadi bad, naughty, ya, sangat tidak bermoral. Tetapi kakaknya, saudara, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan justru bermoral. Dua-duanya terhilang. The bad one is lost in his badness. The good one is lost in his goodness. Dari tampilan luar, saudara, kakaknya ini kelihatannya sangat baik. Sangat bermoral, sangat taat. Tapi di dalam, saudara, dia sebenarnya sangat jauh dari ayahnya. Pelajaran bagi kita adalah bahwa Anda bisa sepertinya itu sangat ada di dalam Tuhan. Anda mungkin datang ke gereja, Anda mungkin aktif pelayanan, tapi sebetulnya itu hanya tampilan luar. Di dalam hatimu, Anda begitu jauh dari Tuhan. Saudara, ada dua cara untuk menjadi juru selamatmu sendiri. Yang satu adalah dengan menjadi orang seperti anak bungsu, tidak peduli Tuhan. Hidup ini cuma sekali. YOLO, ya, you only live once. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu anak bungsu. Tapi cara yang kedua adalah aku ingin melakukan semua perintah Tuhan dan menjadi sedemikian bermoral, sedemikian beragama,
Sehingga aku bisa mendapatkan apa yang aku miliki dari Tuhan. Karena kalau aku sudah taat seperti itu, maka Tuhan berhutang sama aku. Apa yang aku inginkan dia harus memberikannya kepadaku. Itu bedanya saudara, antara orang beragama dengan orang yang memahami Injil. Orang yang beragama ingin mendapatkan Tuhan demi hal-hal yang dia ingin dapatkan dari Tuhan. Kekayaan, kesehatan, status, dan seterusnya. Tetapi orang yang gospel centered saudara, dia mentaati Tuhan untuk mendapatkan Tuhan itu sendiri. Untuk menyenangkan dia, untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus, untuk dekat dengan dia, itu bedanya. Dan kalau Anda berpikir ini satu-satunya tempatkah di Alkitab, Yesus bilang begini, enggak, ada banyak tempat lain di mana Yesus mengkritik orang-orang yang bermoral, mengkritik orang-orang yang beragama. Salah satu yang paling mengerikan, menurut saya ayat yang paling mengerikan di seluruh perjanjian baru adalah di Matius 7 ayat 21 dalam slide berikutnya, saudara. Ayat ini mengatakan, saya bacakan dalam bahasa Indonesia, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu Anda baca, pada hari yang terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka yang berkata, aku tidak pernah kenal kamu, penyalah kamu sekalian hai pembuat kejahatan. Saudara lihat itu? Mereka ini orang beragama, mereka sibuk bagi Tuhan. Mereka aktif pelayanan, mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak hal-hal yang luar biasa demi Yesus. Tapi Yesus bilang, aku gak kenal siapa kamu. Saudara, ini ngeri kan saudara. Kalau Anda berpikir Anda sedang mati-matian bekerja bagi Tuhan. Ke kantor hari Senin buat Tuhan. Membesarkan anak buat Tuhan. Melayani di gereja buat Tuhan. Lalu Tuhan bilang, saya gak kenal kamu. It can happen to any one of us. Itu sebabnya kenapa perumpamaan Yesus di Lukas 15 itu begitu mengejutkan, begitu shocking bagi pemimpin agama, orang Farisi. Yang ketiga saudara, pelajaran yang ketiga dari Lukas 15. Orang yang moralistik atau beragama itu dipenuhi dengan kemarahan terhadap Allah atau terhadap diri sendiri. Ya. Nah, saya ingin di beberapa slide berikutnya ini Anda memeriksa diri. Tadi kita nyanyi ya, selidiki aku, lihat hatiku. Sekarang coba ini waktunya Anda menyelidiki hati saudara. Dengan Roh Kudus menerangi hati Anda melalui firman-Nya. Apakah Anda sebagai orang Kristen, hidup Anda masih dipenuhi dengan kemarahan? Seperti anak sulung. Lihat anak sulung ini saudara ya. Dikatakan di sana, he was angry and refused to go in. Gak mau masuk, ada pesta. Adiknya sudah pulang, tapi dia marah kepada papanya. Sampai kayaknya tuh memarahi papa. Betapa beraninya papa. Itu yang dia bilang. Mestinya adikku ini yang kurang ajar ini tidak mendapatkan jubah, tidak mendapatkan cincin, tidak mendapatkan anak lembu tambun. Jadi saudara, apa yang dia lihat di mata kepalanya tidak sesuai dengan ekspektasinya lalu dia marah. Itu adalah ciri khas seorang yang bermoral dan beragama. Kalau situasi hidupmu tidak sesuai dengan ekspektasimu, marah sama Tuhan. Karena Anda bilang begini, Tuhan aku sudah memberikan semuanya bagimu. Kenapa engkau tidak mengatur hidupku supaya lancar? Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah berbuat banyak bagi Tuhan, Anda marah sama Tuhan. Kalau Anda merasa saya belum berbuat cukup banyak bagi Tuhan, Anda marah sama diri sendiri. Kok saya nggak bisa ya kayak dia, kayak orang lain. Itu yang terjadi. Jadi marahnya kalau nggak sama Tuhan, ya marah sama diri sendiri. Tergantung menurut Anda semampu mana untuk berperforming to God gitu ya. Saya ingin tanya saudara, kalau Anda mengalami suffering, penderitaan, masalah hidup, apakah Anda sering kali berpikir begitu? Aku ini kurang apa ya? Kenapa aku kok ketimpa malang seperti ini? Sedangkan dia
orang yang lebih brengsek, yang lebih gak mau ke gereja, yang lebih gak peduli Tuhan, hidupnya malah aman, nyaman, makmur, sehat, sukses. Saya selalu jatuh bahkan ketimpa tangga. Saudara, beberapa tahun yang lalu, cukup lama sebetulnya, saya tahu seorang ibu, saudara, aktif di gereja, dia ikut paduan suara, dia ikut pembesukan, dia memberikan perpuluhan dengan rutin, dia memberikan waktunya, tenaganya, uangnya bagi Tuhan. Satu kali anaknya DO, overdose maksudnya. Bukan drop out ya, tapi OD maksud saya. Jadi telepon dari rumah sakit dan dia kaget, saudara. Dan pada waktu dia nyetir ke rumah sakit, dia marah kepada Tuhan di mobilnya. Dia berteriak kepada Tuhan, saudara. Tidak ada yang dengar. Dia bilang, kenapa engkau tidak bisa menjaga anakku supaya dia tidak overdose? Bukankah aku bisa memberikan semuanya bagimu? Pulang kerja capek-capek, aku datang latihan paduan suara. Aku melayanimu, aku memberikan uangku lebih dari 10% buat Tuhan. Kenapa engkau membiarkan anakku terlibat obat dan akhirnya berakhir di ICU seperti ini? Saudara, pada waktu ibu ini marah kepada Tuhan seperti itu, pertanyaannya adalah gini. Sebenarnya yang menjadi Tuhannya itu Yesus atau anaknya? Sebenarnya yang menjadi Tuhannya itu adalah anaknya. Yesus itu hanya penguat, hanya Red Bull, Salonpas, ya, vitamin, apapun yang menolong dia untuk supaya keinginan hatinya terpenuhi, yaitu anaknya sukses jadi orang dan segala macam. Begitu anaknya tidak sukses, bahkan overdose, dia marah kepada Allah karena dia merasa berhak untuk diberkati, berhak untuk tidak mendapatkan kemalangan tersebut. Saudara, itu yang menjadi pola seorang yang bermoral, mengandalkan moralitasnya dan beragama. Mereka lupa satu hal, saudara, bahwa orang yang paling bermoral di dunia ini adalah Yesus. Orang yang paling taat kepada Allah adalah Yesus. Tapi lihat gimana akhir hidupnya. Disalib seperti seorang penjahat. Jadi kalau Yesus yang paling bermoral, yang paling taat kepada Allah, itu disalib seperti seorang penjahat. Jangan kita kemudian berharap bahwa hidup kita akan selalu lancar dan aman dan nyaman. Memang Yesus itu disalib bukan karena dosa dia, tapi dosa kita, saudara. Itu sebabnya kita tidak bisa marah kepada Allah kalau kita kemudian mengalami berbagai masalah itu. Tetapi orang yang beragama selalu penuh dengan anger. Kenapa aku mengalami masalah ini sedangkan adikku yang brengsek malah dapat jubah, cincin, lembu tambun, dipestain lagi. Itu yang pertama. Yang berikutnya, saudara, yang keempat, ya. Ciri seorang yang beragama itu mereka taat karena terpaksa, bukan karena mau. Coba Anda lihat ayat 29 itu. Look, all these years I've been slaving for you. Dalam bahasa Indonesia, saudara, kata look itu tidak muncul. Dalam bahasa Indonesia cuma dicatat begini. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Kelihatannya kok sangat sopan masih ya. Kalau terjemahan yang lebih baik dalam bahasa Indonesia bisa gini. Dia ketemu papanya, dia begini. Hey! Itu yang dia katakan, saudara. Look! Itu yang dia katakan. Jadi dia tidak menyapa papanya. Dia cuma, hey! Bertahun-tahun aku sudah membudak kepadamu. Itu yang dia katakan. Jadi rupanya ketaatan dia selama ini, saudara, dia merasa terpaksa. Dia ada maunya. Taat karena ada maunya. Untuk apa? Supaya nanti dia dikasih bapaknya dan mendapatkan semua berkat harta warisan dia. Jadi ketaatannya adalah ketaatan yang mekanistik, yang rutin, tidak ada sukacita. It's a duty but not a delight. Saya ingin tanya kepada Anda hari ini. Kalau Anda datang ke gereja hari Minggu jam 11 pagi setiap minggu.
Apakah itu sebuah sukacita atau sebuah keharusan? Ya, Minggu ya, cuaca di luar cerah, matahari bersinar, mesti ke gereja. Bosen. Tapi ya gimana, apa boleh buat? Daripada nanti malam disambar geledek, ya udah ke gereja. Mestinya bisa tiduran lama gitu ya, harus datang latihan untuk pelayanan gitu. Jadi kita penuh dengan hati yang terpaksa. Saudara, kalau itu yang Anda alami, Anda memiliki elder brother mentality. Tidak ada sukacita mengikut Tuhan. Tidak ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang kelima. Orang yang bermoral atau beragama tidak pernah merasa yakin akan kasih Allah Bapa terhadap mereka. Lihat lagi ayat 29 saudara. Dia bilang gini kepada bapaknya. Adikku yang malin kundang, yang kurang ajar, itu dapat anak lembu tambun. Aku yang taat kepada papa, kambing aja gak pernah dikasih. Saudara, kambing itu lebih murah daripada anak lembu yang sudah digemukkan untuk dipotong dan dimakan. Jadi dia marah, ini betul-betul tidak adil. Itu yang dia katakan. Sehingga dia kemudian meragukan, loh bapaknya ini sebenarnya lebih sayang siapa sih? Itu yang dia katakan saudara. Masa kepada si malin kundang ini dikasih yang terbaik, aku kambing aja gak pernah. Dari sini kita belajar sebuah pola saudara. Memang seringkali terjadi pada orang yang beragama. Kalau Anda berusaha untuk mengontrol Tuhan melalui perbuatan baikmu, Anda mungkin akan selalu bertanya, cukup gak ya? Cukup gak ya supaya Tuhan itu mengasihiku? Nah setiap kali Anda punya masalah dalam hidup, Anda selalu bertanya, iya ya memang persembahanku kurang, makanya. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda berkata, memang pelayananku cuma hari Rabu dan Sabtu, kurang memang. Kalau 1 minggu ada 7 hari, mestinya ya 7 hari aku pelayanan. Baru nanti Tuhan pasti akan mengasihi aku. Kalau Tuhan tidak mengasihiku dan memberkatiku, aku bermasalah. Mungkin kalau aku bertobat dari dosa itu kurang dalam. Mungkin persembahannya kurang. Itu yang selalu menjadi pertanyaan besar dalam hati kita. Jangan-jangan kurang. Seakan-akan saudara, Anda sama Tuhan itu ada dalam hubungan dagang, transaksi. Saya kasih segini, Tuhan kasih segitu. Saya kasih segini, Tuhan kasih segitu. Itu yang selalu terjadi. Yang berikutnya saudara, yang keenam. Orang yang bermoral dan yang beragama itu selalu memandang rendah orang yang tidak bermoral dan orang yang tidak beragama. Kakaknya ini tidak mau melihat adiknya dan mengakuinya lagi. Dia merasa jijik sama adiknya. Dan tidak mau lagi mengampuni dia. Saudara, dia berpikir begini. Aku nih meskipun jadi kakak tidak pernah seperti dia. Minta uang terlebih dahulu. Apalagi berfoya-foya, hidup dengan pelacur dan seterusnya. Gak pernah aku seperti dia. At least aku berusaha untuk taat. Tapi dia, I would never do anything that bad. Saudara, itu adalah gambaran orang yang selalu beragama. Anda pikir apakah kita seperti itu? Apakah Anda seperti itu? Saudara, hari ini orang Kristen itu seringkali dianggap seperti orang yang superior. Ya, saya ingin kasih hal yang paling menjadi bahan debat di sosial media. Kenapa orang yang mengalami same sex attraction sangat sulit sekali datang ke gereja? Mereka yang ada di dalam kelompok LGBTQI+ itu ya, selalu nggak mau datang ke gereja karena mereka tahu orang Kristen pasti memandang rendah mereka. Itu satu contoh dari banyak contoh yang saya bisa pikirin. Karena orang Kristen berpikir aku superior, minimal aku tidak seperti mereka. Saudara, saya ingin berkata dan Anda harus dengar supaya tidak salah tangkap. Kita harus menerima orang yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Kita harus menerima orang yang
ada dalam LGBTQI community. Kenapa? Karena mereka orang berdosa, Anda juga orang berdosa. Bedanya adalah Anda sudah mengecap kasih karunia Allah. You are a sinner saved by grace. Anda adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia dan sudah mengalaminya. Mereka orang berdosa yang belum mengalami kasih karunia Allah. Itu bedanya. Tapi dua-duanya orang berdosa. Itu sebab kita harus menerima mereka. Tetapinya ini penting. Anda tidak bisa menerima gaya hidup mereka yang jelas-jelas melawan Tuhan. Melawan desain Allah. Laki-laki, perempuan, seumur hidup di dalam pernikahan. Itu desain Allah. Nah, mereka melanggar itu. Itu sebab we welcome them, but we do not affirm their lifestyle, their sinful lifestyle. Tetapi saudara, kalau kita memiliki elder brother mentality, kita akan bilang begini, aku tidak seperti mereka. Kalau Anda mau latihan ya, coba Anda naikin hidung Anda sedikit ke atas gitu, lalu bilang, gitu ya. Nah itu modelnya seperti itu saudara, orang Farisi. Minimal aku tidak nipu pajak, minimal aku tidak hidup seperti mereka, minimal aku nggak nyontek, minimal aku tidak, dan seterusnya. Dan kita selalu merasa lebih baik dari mereka. Saudara, itu yang terjadi di dalam perbedaan ini. Tetapi orang yang mengerti gospel, mereka akan tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki ketertarikan sesama jenis, saya mungkin bukan LGBTQI dan seterusnya. Tapi saya ini masih berdosa loh. Saya seringkali iri hati. Saya seringkali masih tamak, serakah, rakus, ingin lebih kaya. Jadi sebenarnya saya sama mereka bedanya apa? Enggak ada. Saya sama berdosanya sama mereka. Jenisnya aja beda. Cuma saya sudah mengecap kasih karunia Allah. Itu seharusnya begitu saudara. Tetapi kalau kita masih punya elder brother mentality, kita memandang rendah orang-orang yang hidupnya masih kacau balau. Karena kita merasa kita sudah bermoral, beragama lebih baik. Jangan lupa orang Farisi ini justru tidak diselamatkan, saudara. Yang berikutnya, yang ketujuh. Orang moralistik dan beragama itu seringkali tidak sadar akan kebutuhan mereka terhadap pertobatan. Saudara, ini satu hal yang penting. Kita hampir selesai khotbah ini, tetapi coba Anda perhatikan poin ini baik-baik, coba pikirkan saudara. Dua-duanya sama-sama terhilang. Ya kan? Si adik dan si kakak. Tapi bedanya gini, si adik sadar, oh saya ini sedang terhilang. Aku kelaparan, aku berfoya-foya hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa. Dia sadar, dia berdosa, lalu dia bertobat. Kakaknya saudara, dia gak sadar dia sedang berdosa. Karena dia sedang ada di rumah bapaknya. Itu bedanya. Bedanya lagi apa saudara? Ketika adiknya sadar dia berdosa, lalu dia buat daftar dosa, daftarnya banyak. Aku meminta harta warisan sebelum waktunya, aku berfoya-foya, aku hidup dengan pelacur. Banyak saudara daftar dosanya. Kakaknya daftarnya kosong. Loh aku taat terus kok. Aku tidak pernah melanggar perintah bapakku. Gak ada kan? Gak ada dosanya. Itu sebab mana yang lebih berbahaya saudara? Lebih berbahaya posisi kakaknya. Bahwa dia merasa dia harusnya dikasihi Tuhan. Kalau Anda tahu bahwa Anda itu sakit, maka Anda ke dokter. Dikasih obat, Anda sembuh. Yang bahaya adalah kalau Anda tidak tahu, Anda sedang sakit, tiba-tiba mati. Ya kan? Apa kolesterol, darah tinggi, apalagi satu lagi. Saudara, bahaya sekali kalau Anda tidak tahu bahwa tubuh Anda itu mengidap sesuatu dan tiba-tiba sudah telat, saudara. Itu yang dialami oleh si kakak sulung ini. Anda tahu apa yang terjadi dengan dia? Justru kebaikannya dia, perbuatan baiknya dia itu menutupi fakta bahwa dia berusaha untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Justru perbuatan agamanya itu menutupi saudara
kesombongannya bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa perlu Yesus. Saudara, apakah Anda hari ini seperti kakak sulung? Setiap hari Minggu ya, di semua gereja Tuhan, bukan hanya di ICC, tapi mungkin juga di ICC, Anda mungkin duduk bersebelahan dengan orang yang kelihatannya di luar sama. Jadi si anak bungsu dan anak sulung ini duduk bersebelahan, saudara, mungkin tiap hari Minggu. Sama-sama ke gereja, sama-sama ingin taat perintah Tuhan, sama-sama ingin menjadi seorang suami atau istri atau profesional Kristen yang baik. Tapi dinamika hatinya sangat berbeda. Yang satu dipenuhi dengan sukacita karena dia tahu aku dulu orang berdosa, sekarang sudah mengecap kasih karunia Allah. Yang satu mengatakan bahwa aku layak untuk mendapat kasih karunia Allah karena aku sudah melakukan banyak hal. Dua-duanya di luar sama, saudara. Saya nggak bisa tahu melihat Anda hari ini, yang mana Anda ini, anak sulung apa anak bungsu? Tapi kalau hari ini Anda mengatakan bahwa saya ini adalah kayaknya orang Kristen, tapi sebenarnya saya ini anak sulung. I am that elder brother. Kalau Anda merasa seperti itu, yang Anda harus lakukan bukan hanya bertobat dari perbuatan dosa, tetapi Anda perlu bertobat dari alasan Anda tidak berbuat dosa. Saya ulangi lagi ya. Anda bukan hanya perlu bertobat dari perbuatan dosa, tapi Anda perlu bertobat dari alasan kenapa Anda tidak berbuat dosa. Alasan kenapa Anda taat kepada Allah. Karena kalau alasan Anda taat kepada Allah adalah supaya saya diberkati, supaya saya disayang, supaya saya diterima Allah, maka Anda seperti anak sulung ini yang sangat-sangat marah pada waktu Anda mengalami hal-hal dalam hidup Anda yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda marah kepada Allah. Jadi saudara, kalau Anda adalah seorang anak sulung, Anda berada dalam posisi rohani yang jauh lebih berbahaya daripada orang yang ada di luar gereja. Yang terakhir, saudara, poin yang terakhir, akhirnya ya, semua orang butuh Injil kasih karunia itu. Semua orang butuh Injil kasih karunia itu. Saudara lihat, ayahnya lah yang berinisiatif untuk datang mencari dan mengasihi anaknya. Kepada anak bungsu dia lari dan menyambut dan menciumnya, saudara. Yang membuat dia bertobat adalah ciuman, bukan sebaliknya. Karena bertobat dia dicium, enggak saudara. He kissed the son and the son repents. Itu kepada anak bungsu. Kepada anak sulung, ternyata ayah ini juga keluar. Anaknya nggak mau masuk, bapaknya keluar. Nak, masuk nak. Terus anaknya bilang, hei kamu, dan seterusnya. Aku sudah taat bertahun-tahun, kambing aja nggak pernah dapat. Lalu bapaknya bilang gini, anakku, dia dipanggil son. Son, dia tadi nggak manggil papanya loh, tapi papanya yang panggil dia tetap sebagai anak. Anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Anda perhatikan ya, segala yang aku miliki adalah milikmu. Saudara, ini satu gambaran Yesus yang sedang berbicara dikelilingi oleh para pemimpin agama yang akan membunuh dia. Dia bilang kepada mereka, aku masih mencari engkau, aku mengampuni engkau. Karena satu kali nanti dia akan di atas kayu salib berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah gambaran saudara dari apa yang Yesus akan lakukan di atas kayu salib bagi orang-orang yang beragama. Tapi yang lebih dahsyat adalah kalau Anda perhatikan kata itu ya, all that is mine is yours. Semua yang aku miliki adalah milikmu. So, coba kita pikir sekarang baik-baik ya. Kan tadi harta warisan, adik yang bungsu sudah dapat 1/3. Berarti sisa harta yang ada di rumah bapaknya itu nanti milik siapa saudara? Milik siapa? Milik kakaknya, ya kan? Kan nanti dibagi 1/3 buat adiknya, 2/3 buat kakaknya. Nah berarti, Anda tahu kenapa kakaknya begitu marah saudara? Karena cincin itu, jubah itu, apalagi anak lembu tambun itu,
adalah milik kakaknya. Itu semua milik kakaknya. Sekarang dibuat untuk adiknya. Itu sebab dia sangat marah. Saudara tahu poin utama Yesus dari cerita ini adalah dia kepengen Anda itu kesel sama kokonya. Ini koko kayak apa sih? Kok kayak begini? Mestinya adiknya pulang, tidak mati, selamat dan sehat. Kan dia harusnya bersukacita. Ini kok malah marah-marah dan tidak mau terima adiknya. Hanya karena jubahnya, cincinnya, anak lembu tambunya buat adiknya. Ini koko merek apa ini gitu. Saudara, Yesus sengaja menggambarkan kakak sulung yang brengsek. Supaya Anda dan saya sangat mendambakan kakak sulung yang sejati. Siapa kakak sulung yang sejati itu? Our true elder brother is Jesus. Kakak sulung yang sejati itu adalah Yesus. Dia bukan hanya datang dari ladang untuk masuk ke rumah untuk menemui adiknya. Dia datang dari surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, adik-adiknya yang terhilang. Dia bukan hanya memakai isi duit dompetnya, saudara, untuk menyelamatkan adiknya, tetapi dia datang untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jadi Lukas 15 itu menunjuk kepada Yesus yang mati bagi kita, the true elder brother yang kita inginkan. Saudara, kalau Anda hari ini belum mengecap kasih karunia Allah di dalam Kristus itu, kalau Anda merasa kenapa hidupku dipenuhi dengan rasa superioritas, ketakutan bahwa Allah nanti tidak mengasihiku kalau aku tidak lagi memberikan yang terbaik bagi dia. Kalau Anda masih penuh dengan semua itu, ada kemarahan, ada inferioritas, ada iri hati dan seterusnya. Saudara, Anda membutuhkan kasih Allah yang datang mencari Anda dan berkata, anakku, semua yang aku miliki adalah milikmu. Jangan khawatir. Saya tidak tahu bagaimana Anda berespon hari ini. Setiap kali saya merenungkan Lukas 15, berkali-kali selalu ada satu atau dua hal yang baru, yang segar, yang fresh yang saya temukan, dan saya harus bertobat, meneteskan air mata dan mengaku, Tuhan, aku masih memiliki elder brother mentality itu. Aku membutuhkan Yesus. Hari ini saudara, kalau Anda sudah percaya, sudah Kristen bertahun-tahun bahkan, tapi Anda tidak pernah ngerti bahwa ternyata ada beda antara agama dengan Injil. Kalau Anda datang kepada Yesus bukan berarti Anda pindah dari yang tidak beragama lalu sekarang menjadi orang beragama, bukan. Tetapi Anda pindah menjadi orang yang memahami bahwa aku sama berdosanya dengan orang yang tidak ke gereja. Sama berdosanya dengan orang yang hidupnya masih amburadul dan brengsek itu. Bedanya adalah bahwa aku mencoba untuk memakai kegiatan agamaku, perbuatan kesalehanku untuk mendapat kasih karunia Allah. Dan aku tidak akan pernah bisa. Itu sebab aku penuh dengan kemarahan. Anda perlu balik kepada Yesus. Maukah Anda datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.